Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film bertema Yakuza yang menurut saya sangat rekomendasi untuk kalian semua. Dan menurut saya pribadi, film ini layak untuk mendapatkan jutaan view. Tapi sebelum kita memulai ceritanya, saya ingin menceritakan prolog tentang film ini agar kalian mudah memahami cerita filmnya nanti. Di mana pada tahun 1974 di Kurihara, klan Yakuza Odani menyatakan perang terhadap klan Yakuza Irako di Hiroshima. Dan perseteruan itu disebut konflik Hiroshima ketiga. Saat itu, balas dendam meningkat di kedua sisi. Mereka para Yakuza tenggelam lebih dalam ke lembah berdarah di mana kedua belah pihak sama-sama kalah. Polisi Hiroshima pun menangkap bos Yakuza Odani. Dan setelah 14 tahun, era kekuasaan Yakuza mulai memudar. Tapi kemudian, perang baru mengancam di Kurihara. Pasukan Yakuza Odani yang tersisa telah berkumpul kembali. Dan target mereka ialah kelompok Kakumura yang dinaungi oleh klan Irako. Begitulah prolog dalam film The Blood of Wolves 2018 ini. Dan saya akan mulai ceritanya. Tapi untuk itu, saya minta kalian untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di sebuah peternakan di Jepang pada April di tahun 1988. Di mana di sini kita diperlihatkan kelompok Yakuza Kakumura yang dinaungi klan Irako sedang menyiksa seorang pria yang bernama Uesawa. Di mana Uesawa ini adalah seorang manajer dari perusahaan kredit union bagian keuangan. Di sini, dia dipaksa para Yakuza ini untuk mengakui bahwa dia menggelapkan dana perusahaan. Uesawa bahkan diberi makan kotoran babi. Jadi kelingkingnya bahkan dipotong agar Uesawa mau mengakui perbuatannya. Yang pada akhirnya, Uesawa pun mengakuinya. Kemudian scene berpindah di mana Nozaki melaporkan ke atasannya dengan berkata Uesawa sudah mengakuinya dan akan mengirimkan jari kelingkingnya sebagai tanda menyesalnya Uesawa. Tapi ternyata bosnya tidak menginginkan jari kelingking Uesawa itu, melainkan dia ingin kepala Uesawa. Yang pada akhirnya kelompok Yakuza itu memenggal kepala Uesawa, tapi kita tidak diperlihatkan adegannya. Dan akibat kejadian itu, 4 bulan kemudian di stasiun kepolisian Divisi Timur Kurihara, ada rumor beredar salah satu detektif senior bernama Sogo Ogami yang mempunyai julukan Serigala. Ini orangnya, dia diisukan mempunyai hubungan dengan salah satu kelompok Yakuza dari klan Odani. Dan sekarang dia ditugaskan bersama detektif muda Shuichi Hyoka untuk menyelidiki kasus hilangnya karyawan atau manajer kredit union itu. Yang sebetulnya Hyoka ini dikirim atasannya dari Hiroshima untuk mencari bukti kebenaran isu Ogami yang menjalin hubungan dengan Yakuza Odani. Kemudian mereka pergi ke tempat salah satu perjudian, di mana di sini Ogami menyuruh Hyoka untuk mencari masalah dengan salah satu anggota Kakumura yang mempunyai julukan Sumo. Ini orangnya. Dan Ogami juga berkata bahwa dia akan menembak jika memang situasinya akan berbahaya. Yang pada akhirnya Hyoka pun melaksanakan perintah seniornya itu, di mana Hyoka sengaja menumpahkan minuman ke wajah Sumo itu. Dan kemudian inilah yang terjadi. Perkelahian pun terjadi antara mereka berdua yang membuat Hyoka terlihat babak belur. Tapi untungnya Ogami segera datang, yang ternyata ini adalah rencana Ogami untuk menjebak Sumo agar Sumo mau memberi informasi tentang hilangnya karyawan itu. Karena jika tidak, Ogami akan menjebloskan Sumo ke penjara dengan hukuman 10 tahun karena telah memukul polisi dan berniat membunuhnya menggunakan
pisau. Tapi Sumo yang mendengar itu berkata bahwa dia lebih baik masuk penjara daripada harus memberi informasi. Ogami yang mendengar itu pun mengatakan bahwa dia hanya bercanda, dan sebelum pergi, Ogami malah memberikan Sumo beberapa cemilan. Dan setelah ini, Ogami membawa Hyoka ke apotik untuk diobati. Di sini, Hyoka kesal karena Ogami menggunakannya sebagai umpan untuk mendapatkan informasi. Kemudian Ogami menjawab dengan berkata, perusahaan tempat Uesawa itu bekerja adalah perusahaan keuangan ilegal yang mengandalkan rentenir untuk menghasilkan uang. Dan klan Yakuza Kakumura sangat mengandalkan uang yang diperoleh dari perusahaan itu untuk bersaing dengan klan Yakuza Odani. Dan niat detektif Ogami ini adalah menghancurkan mereka sebelum mereka berperang. Kemudian Ogami juga mengungkapkan kecurigaannya setelah melihat sikap anggota Kakumura tadi yang bersedia menjalani hukuman 10 tahun daripada harus memberi informasi, yang dimana Ogami berspekulasi kasus Uesawa ini bukan hanya kasus sekedar orang hilang. Kemudian Ogami balik bertanya kepada Hyoka, kenapa dia tidak melawan saat dipukuli Sumo tadi? Karena Ogami tahu Hyoka memiliki skill karate setelah membaca berkasnya. Tapi Hyoka menjawab bahwa dia berlatih karate bukan untuk berkelahi. Ogami mendengar itu pun sangat kesal karena jika Sumo tadi memiliki senjata, maka Hyoka tidak akan berada di tempat ini sekarang. Scene berpindah di mana Ogami menyampaikan kesimpulannya kepada rekan-rekannya bahwa dia sangat yakin Uesawa dibunuh oleh Kakumura, dan Ogami ingin segera meringkus Kakumura karena dia takut peperangan akan terjadi antara para Yakuza, di mana kelompok Kakumura ini sedang mencoba menguasai wilayah Yakuza Odani. Tapi salah satu detektif yang menyamar di Kakumura menyampaikan dia mendapat informasi Uesawa hanya mengundurkan diri dan pergi entah kemana. Jadi dia mengusulkan untuk tidak menyerang Kakumura karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Yang akhirnya ide Ogami untuk meringkus Kakumura ditolak atasannya karena kurangnya bukti. Dan saat malam tiba, apa yang ditakutkan Ogami mulai terjadi, di mana dua anggota Odani menyerang dua anggota Kakumura yang sedang mencoba menguasai wilayah kekuasaan Odani. Dan akibat ini, keesokannya Ogami dan Hyoka pergi mendatangi kelompok Odani. Di sini, ketua Yakuza Odani yaitu Moritaka Ichinose mengungkapkan kekesalannya bahwa Kakumura sudah kelewat batas dan Odani tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ogami mendengar itu pun berkata kepada Ichinose untuk menahan emosi dan serangannya karena Ogami mempunyai rencana untuk meringkus Kakumura, yang pada akhirnya Ichinose pun bersedia menahan serangannya itu. Kemudian kita diperlihatkan Ichinose memberikan jatah bulanan kepada Ogami. Hyoka yang melihat itu pun berpikir bahwa Ogami memang mempunyai hubungan baik dengan Yakuza Odani. Dan saat malam tiba, Ogami, Hyoka dan anggota Odani merayakan penyambutan Hyoka. Mereka pergi ke sebuah klub atau bar yang dimiliki oleh wanita ini yang bernama Mami Riko. Di mana Mami Riko ini berteman sangat baik dengan Ogami dan Yakuza Odani karena mantan suami Mami Riko ini mantan anggota Yakuza Odani. Tak lama kemudian, suasana mulai mencekam dikarenakan kelompok Kakumura dan ketuanya yang bernama Irako datang juga ke klub itu. Di mana di sini keributan hampir terjadi karena Takeshi, anak buah Odani ini, melihat Irako memegang pantat Mami Riko. Tapi untungnya para ketua Yakuza berhasil menenangkan anak buahnya masing-masing.
Kemudian scene berpindah di kediaman Hyoka, di mana di sini dia menulis kesimpulannya terhadap Ogami di buku catatannya tentang amplop berisi uang yang diberikan Ichinose tadi. Dan setelah ini dia pergi ke tempat laundry 24 jam untuk mencuci pakaiannya. Dan di sini dia dihampiri perawat yang memasangkan perban di apotik tadi yang bernama Momoko Okada. Momoko membantu memperbaiki perban Hyoka yang terlihat berantakan. Dan kemudian Momoko yang melihat Hyoka yang terluka begini berkata kepada Hyoka bahwa Ogami sering membawa orang terluka ke apotiknya. Dan untuk itu Momoko menasihati Hyoka agar berhenti dari pekerjaannya jika masih menyayangi hidupnya. Keesokannya, Hyoka dan Ogami menyelidiki kasus karyawan itu, di mana di sini dia bertanya kepada pemilik toko yang dekat dengan tempat karyawan itu bekerja. Tapi nenek pemilik toko ini tidak bisa memberi informasi penting. Yang akhirnya, sebelum Ogami pergi, dia membeli sebuah korek gas yang ada lambang serigalanya dari toko ini. Setelah dari sini, mereka pergi ke Hiroshima untuk menemui teman Ogami yang bernama Ginji, seorang ketua kelompok Jinsekai nasionalis sayap kanan. Dan Ginji adalah mantan anggota Yakuza juga. Sesampainya di tempat temannya ini, inilah yang terjadi. Suara tembakan terdengar jelas dari luar rumah Ginji itu, yang ternyata itu adalah ulah istri Ginji yang ingin membunuh suaminya sendiri karena istrinya ini mendapati Ginji bercinta dengan guru anaknya sendiri. Tapi untungnya Ogami berhasil menenangkan istrinya itu. Kemudian scene berpindah di mana Genji memberikan amplop berisi uang karena sudah menenangkan istrinya. Dan Hyoka dia mendapatkannya juga. Tapi Hyoka menolak pemberian Genji itu. Ogami yang melihat itu pun tidak menyia-nyiakan amplop itu. Lalu di sini Ogami bertanya kepada Ginji tentang kasus karyawan itu. Awalnya Ginji menolak untuk memberitahu Ogami karena Kakumura sudah berafiliasi dengan Jinsekai. Tapi setelah Ogami mengancam bahwa dia akan memberitahu istrinya tentang wanita yang pernah ditiduri Ginji, Ginji pun akhirnya memberitahu apa yang diketahuinya tentang kasus itu. Dimana Ginji memberitahu untuk menyelidiki sebuah hotel di suatu tempat karena Ginji mendapat informasi pada bulan April Kakomura terlihat membawa Uesawa ke sebuah hotel itu. Yang pada akhirnya Ogami dan Hyoka pun pergi ke hotel itu untuk meminta rekaman CCTV hotel ini. Tapi manajer hotel ini tidak mau memberinya karena Hyoka dan Ogami tidak membawa surat perintah. Hyoka pun menyarankan Ogami untuk mengambil surat perintah terlebih dahulu. Tapi Ogami yang tidak mau menunggu selama itu akhirnya membuat kekacauan dengan membakar daerah belakang hotel yang membuat karyawan maupun tamu hotel pada keluar semua. Dan saat mereka masuki hotel itu untuk mencari kaset rekaman CCTV, Hyoka berkata kepada Ogami bahwa dia tidak mau dengan cara ilegal seperti ini. Ogami yang mendengar itu pun akhirnya kesal dan mencoba memukul Hyoka. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Hyoka yang refleks itu membuat pingsan Ogami. Tapi akibat itu, Hyoka tak sengaja melihat kaset rekaman CCTV hotel itu. Yang pada akhirnya, Hyoka pun mencuri kaset itu. Dan dengan bukti yang jelas ini, kepolisian Divisi Timur mencoba mendapatkan surat penangkapan untuk anggota Kakumura yang terlihat di video yang akan dilakukan besok pagi. Dan untuk merayakan keberhasilannya mendapatkan bukti itu, Ogami yang terlihat gembira mengajak Hyoka untuk minum-minum. Tapi Hyoka menolaknya karena dia tidak bisa menerima cara Ogami untuk mendapatkan bukti itu. Apalagi setelah melihat Ogami mendapatkan suap dari para Yakuza.
Dan saat malam tiba di klub Mamiriko, salah satu anggota Odani yang bernama Takashi tidak terima melihat Mamiriko diganggu oleh salah satu anggota Kakomura yang bernama Yoshida. Dan saat Yoshida pulang bersama anggotanya, Takashi yang tak terima itu mencoba membunuhnya menggunakan pisau. Tapi Yoshida berhasil menghindarinya, yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Yoshida membunuh Takashi itu menggunakan senjatanya. Kemudian di sisi lain dan saat itu sedang hujan, Hyoka yang tak sengaja berteduh di depan apotik Momoko. Dan dia melihat Momoko baru saja menutup apotiknya, yang pada akhirnya membuat Momoko mengajak Hyoka ke tempat tinggalnya. Dan setelah mereka berbincang cukup lama, Momoko meminta Hyoka untuk menginap saja di rumahnya dengan alasan hujan deras yang sampai saat ini belum berhenti. Mendengar itu, Hyoka pun memutuskan untuk membeli minuman terlebih dahulu. Dan saat Hyoka membeli minuman itu, inilah yang terjadi. Hyoka mendengar ada suara tembakan dan tak lama setelah itu dia juga melihat seorang pria berlari di depannya yang membuat Hyoka mengejarnya. Dan saat Hyoka berhasil menangkapnya, ternyata pria yang berlari itu adalah salah satu anggota Odani. Dan pria itu pun akhirnya ditangkap kepolisian. Ogami yang melihat itu pun kesal terhadap Hyoka karena menurut Ogami, Hyoka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Karena di sisi lain, mayat Takashi telah ditemukan dan pria tadi ternyata berencana membalas kepada Yakuza Kakomura atas kematian anggotanya. Tapi tembakannya tidak mengenai siapapun dari anggota Kakomura. Dan akibat kejadian ini, Ogami terpaksa menemui Ichinose, di mana di sini Ogami meminta Ichinose untuk menahan serangannya karena Ogami berjanji akan menangkap Yakuza Kakomura. Ichinose yang mendengar permintaan Ogami itu pun memberikan waktu Ogami 3 hari. Dan jika dalam 3 hari Ogami belum menangkap Kakomura, maka Ichinose dan anggotanya akan menyerang Yakuza Kakomura. Di luar di tempat kediaman Odani, Hyoka bertanya kepada Ogami dengan berkata, bagaimana jika dalam 3 hari tetap tidak mendapatkan bukti untuk menangkap Kakomura. Ogami yang mendengar itu pun menjawab bahwa dia yakin pasti akan menemukan buktinya meski harus dengan cara ilegal lagi. Setelah Ogami pergi dengan berjalan kaki, kita melihat Hyoka mengeluarkan alat perekam dari sakunya, di mana kita bisa simpulkan perbincangan Ogami dengan Yakuza selama ini telah direkam oleh Hyoka. Keesokannya, di kantor Komando Tinggi Polisi Hiroshima, Hyoka melapor kepada atasannya yaitu Daisuke Saga. Di mana di sini Hyoka memberikan semua catatannya dan rekamannya tentang kesepakatan Ogami dengan Odani, dan Hyoka meminta atasannya itu untuk segera menangkap Ogami dengan bukti yang sudah ada. Tapi Saga berkata dia tidak ingin menangkap Ogami dengan kasus itu. Saga pun menyarankan Hyoka untuk mencari buku catatan milik Ogami, di mana Saga berkeyakinan dengan memperlihatkan kasus 14 tahun yang lalu, di dalam buku itu terdapat banyak bukti karena Ogami dicurigai telah membunuh bos Irako di saat peperangan Odani dengan Irako 14 tahun yang lalu itu. Scene berpindah di mana Mamiriko ingin bercinta dengan Yoshida, salah satu anggota Kakomura yang sudah membunuh Takashi. Dan saat Yoshida sudah melepaskan semua pakaiannya, inilah yang terjadi. Hyoka dan Ogami masuk ke kamar itu juga, yang ternyata Yoshida sedang dijebak.
Ogami pun memaksa Yoshida untuk memberitahu informasi tentang kasus Uesawa itu. Karena jika tidak, Ogami akan mengambil semua biji yang ada di kemaluannya. Hyoka yang mendengar itu pun mencoba menghentikan Ogami. Karena Hyoka tak ingin dengan cara seperti ini. Tapi yang pada akhirnya, Hyoka terpaksa membantu Ogami melakukan dengan caranya itu. Tapi di sini Yoshida malah membeberkan informasi di mana dia pernah mendengar rumor bahwa Ogami membunuh Kanemura 14 tahun yang lalu itu, yang membuat Hyoka berpikir apa yang dikatakan atasannya Saga semuanya memang benar. Ogami yang mendengar perkataan Yoshida itu pun akhirnya mengambil satu biji dari kemaluan Yoshida. Dan Yoshida yang tak ingin kehilangan biji lagi akhirnya memberitahu semua apa yang diketahuinya. Dimana Yoshida menceritakan pada awalnya karena Kakumura sangat membutuhkan uang akibat bisnisnya yang merosot akibat Odani, Kakumura meminta uang dari berangkas tempat kerja Uesawa. Niatnya hanya untuk menakuti agar mendapatkan uang lebih banyak. Tapi ternyata Uesawa ini kedapatan menggelapkan dana di kantor pusat perusahaan kredit union yang ternyata milik Irako. Dan itulah sebabnya Sohei Irako menyuruh Kakumura untuk memenggal kepala Uesawa. Kemudian Yoshida memberitahu tentang peternakan babi di mana terjadinya pembunuhan itu. Yang akhirnya Ogami dan Hyoka pun pergi ke peternakan itu. Tapi pemilik peternakan ayah dan anak muda ini tidak mau buka mulut. Yang akhirnya membuat Ogami membawa anak muda itu ke kantor polisi dengan kasus narkoba. Karena di rumahnya ditemukan narkoba. Dan di sini Ogami menyiksa anak muda itu untuk memberitahu semua apa yang diketahuinya tentang kasus Uesawa. Dan Hyoka yang melihat itu lagi-lagi mencoba menghentikan Ogami agar tidak dengan cara seperti ini. Tapi Ogami yang sudah kepepet dengan waktu akhirnya mendorong Hyoka untuk keluar dari ruangan itu. Karena jika Ogami tidak segera menangkap Kakumura, Ichinose akan melancarkan serangannya. Yang akhirnya Hyoka pun berencana untuk melaporkan Ogami ke kantor pusat karena dia sudah tidak tahan dengan cara Ogami yang menurutnya sangat di luar batas. Tapi belum sempat Hyoka melapor, Ogami keluar dari ruangan interogasi dengan wajah tersenyum yang ternyata dia mendapatkan informasi yang sangat detail di mana Kakumura mengubur jasad dan kepala Uesawa di suatu pulau yang akhirnya membuat Hyoka tidak jadi melapor ke kantor pusat. Kemudian saat malam tiba, Ogami dan Hyoka pergi ke klub Mamiriko, di mana di sini Ogami bermaksud minum terlebih dahulu agar dia bisa tidur cepat karena besok pagi dia akan ke pulau itu untuk mencari jasad Uesawa. Tapi tak lama Genji menghampirinya, yang dimana Genji ini baru saja melakukan kebiasaan jeleknya, yaitu bermain dengan wanita. Di sini Genji memberitahu Ogami bahwa ada seorang jurnalis sedang menyelidiki kasus Kanemura 14 tahun yang lalu. Dan Hyoka lagi-lagi mendengar ini. Ogami mendengar perkataan Genji itu pun mengajak Genji untuk bicara di tempat lain. Dan setelah Ogami dan Genji pergi, kita melihat Hyoka melaporkan ke atasannya bahwa dia sudah sangat yakin Ogami melakukan pembunuhan 14 tahun yang lalu itu. Dan Hyoka meminta Saga atasannya untuk segera membawa Ogami ke pengadilan. Tapi Saga atasannya itu tidak ingin segera menangkap Ogami karena bukti yang masih kurang jelas. Dan Saga ingin Hyoka segera menemukan buku catatan milik Ogami karena menurut Saga di dalamnya terdapat banyak bukti kuat. Keesokannya pun Ogami dan kepolisian divisi timur pergi ke pulau tempat jasad Uesawa dimakamkan. Sementara Ogami dan kawan-kawan mencari jasad itu,
Di sisi lain, seorang jurnalis yang bernama Takafumi pergi menemui ketua kepolisian divisi timur yaitu Mori, atasan Ogami, untuk memberitahu bahwa dia mempunyai bukti bahwa salah satu anak buah Mori yaitu Ogami terlibat kasus pembunuhan Kanemura 14 tahun yang lalu. Kembali ke Ogami, dia akhirnya berhasil menemukan kepala dan jasad Uesawa yang terkubur dipisah di pulau itu. Dan kepolisian divisi timur pun akhirnya mengeluarkan surat penangkapan nasional untuk keempat orang anggota Kakumura yang terlihat di video CCTV hotel itu, yaitu Sumo dan 3 lainnya. Tapi akibat jurnalis yang melapor itu, Ogami dikeluarkan dari kasus Uesawa dan dia disuruh untuk menyerahkan rencananya lalu menulis semua keterlibatannya dengan Odani. Ogami yang mengetahui waktu 3 hari yang diberikan Ichinose akan segera berlalu, mencoba melarikan diri agar bisa menemui Ichinose untuk memberitahu bahwa dia sudah berhasil mendapatkan bukti untuk menjatuhkan Yakuza Kakumura dan agar Ichinose tidak jadi menyerang Kakumura. Tapi para polisi mencegah pelarian Ogami itu. Yang pada akhirnya Hyoka mencoba mendatangi Ichinose dan meminta Ichinose untuk tidak menyerang Kakumura. Tapi Ichinose menjawab bahwa dia tetap akan melancarkan serangan karena kesepakatannya hanya bersama Ogami dan Ogami harus melaporkannya sendiri. Yang pada akhirnya Ichinose pun menyuruh Kyoji anak buahnya untuk menyerang anggota Kakumura yaitu Yoshihara yang berada di sebuah klub malam. Dan dalam penyerangannya itu, inilah yang terjadi.